Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisi Hyok dari kelompok 13 bersama Nanda Latifah, Kelu Januari Rizky, serta Kezia Esther yang akan menjelaskan materi tentang hukum benda. Pertama-tama, tentu kita harus mengetahui apa itu pengertian benda terlebih dahulu. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat berupa juga hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lainnya. Namun, pengertian benda yang dimaksud oleh KUH Perdata adalah benda yang berwujud, seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lainnya. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, itu tidak diatur oleh KUH Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak KI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, hukum benda tersendiri adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu Zakenrecht. Menurut Prof. Sudirman Karto Hadiprojo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas bendanya. Adapun menurut Prof. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Jadi, hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Sistem hukum benda tersendiri itu sistem pengaturan hukum benda adalah sistem yang sangat tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Terdapat berbagai macam benda menurut undang-undang. Yang pertama, benda yang dapat diganti, contohnya uang. Benda yang tak dapat diganti, contohnya seekor kuda. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan, contohnya praktis setiap barang yang dapat diperdagangkan. Benda yang tidak dapat diperdagangkan, contohnya jalan-jalan dan lapangan umum. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi, contohnya beras. Benda yang tidak dapat dibagi, contohnya seekor kuda. Yang keempat, benda yang bergerak, contohnya perabot rumah. Benda yang tak bergerak, contohnya tanah. Benda bergerak dan tidak bergerak. Dari pembagian macam-macam benda yang telah disebutkan di atas, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak. Sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Menurut pasal 540 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah: pertama, benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang nyatakan sebagai benda bergerak. Misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Yang kedua, benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, yang mempunyai tujuan pemakaian atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya, asas-asas hukum benda. Yang pertama merupakan hukum memaksa. Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Yang kedua, ada dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Selanjutnya, asas individuality. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Selanjutnya, asas totality. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, dia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. Selanjutnya, asas tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau menurut asas ini, pemilik tidak dapat dipindahtangankan sebagaimana daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Misalnya pemilik. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun, pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura keiena, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Nah, selanjutnya, asas priority. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang dengan wewenang-wewenang dari ego dom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Selanjutnya, asas percampuran. Nah, menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Selanjutnya adalah asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak.
Nah, kalau asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit, dan verzaring mengenai benda-benda bergerak dan tidak bergerak berlainan. Selanjutnya, asas publicated. Menurut asas ini, benda-benda tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar umum. Dan yang terakhir adalah sifat perjanjian. Orang mengadakan hak kebendaan, misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek, dan lain-lain. Itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjian di sini merupakan perjanjian yang zakelik, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Ya, terima kasih, Lisha. Lanjutkan ke hak kebendaan. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di nama baik hak itu memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, hak menikmati, seperti hak milik, bezit, hak memungut atau pakai, hasil hak pakai, dan mendiami. Yang kedua, hak memberi jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Dilanjutkan hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA. Menurut pasal 16 UU-PA, UU nomor 5 tahun 1960, hak-hak atas tanah adalah yang pertama, saat hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dalam pasal 20 ayat 1 UU PA. Yang kedua, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan dalam pasal 28 ayat 1 UU PA. Yang ketiga, guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dalam pasal 35 ayat 1 UU PA. Cara memperoleh dan memperalihkan hak kebendaan. Yang pertama, hak bezit. Menurut UU KU Perdata, bezit diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu dalam pasal 529 KUH Perdata. Yang kedua, hak milik. Pasal 570 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Yang ketiga, hak pakai dan mendiami. Pasal 818 KUH Perdata menentukan hak pakai dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil. Hak pakai sama dengan hak mendiami. Istilah hak mendiami dipergunakan jika mengenai rumah dalam pasal 826 KUH Perdata. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salahnya, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.